Halo, pada kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi topologi jaringan bus menggunakan IP DHCP secara otomatis dan IP statis secara manual pada router dan server. Mari kita mulai. Kesempatan kali ini kita siapkan terlebih dahulu satu buah perangkat server. Lalu kita siapkan 4 buah switch. Nah, setelah ini kita siapkan dari satu perangkat switch ini itu dengan satu komputer saja. Nah, setelah seperti ini, setelah kita membentuk kerangka dari topologi jaringan bus, selanjutnya kita menghubungkan perangkat antar perangkat ini menggunakan kabel jaringan LAN itu dengan tipe strike. Begitu pula sama ya dengan perangkat PC ke switch itu menggunakan kabel strike. Nah, untuk menghubungkan perangkat switch antar switch kita gunakan kabel cross. Seperti ini. Nah, setelah kita sudah menghubungkan perangkat antar perangkat, selanjutnya kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Kita mulai dari perangkat server, terus dilanjut ke perangkat PC yang lainnya setelah dari perangkat server. Nah, sedikit penjelasan mengenai server ini merupakan penyedia layanan dalam jaringan yang memang memungkinkan klien atau pengguna ini dapat mengakses ke layanan server gitu ya, karena server ini merupakan penyedia layanan akses internet seperti itu. Nah, di mana server ini itu merupakan tempat penyimpanan data sentral untuk menyimpan dan mengelola data dan file yang akan dibagikan melalui jaringan terhadap pengguna atau klien yang dituju seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke perangkat server. Kita pilih service, pilih DHCP. Kita aktifkan terlebih dahulu interface service-nya. Lalu kita isi default gateway. Untuk default gateway kita isi saja 10.10.10.1. DNS server kita kosongkan. IP address kita masukkan. IP address dari perangkat server ya. Nah, setelah ini kita masukkan subnet masknya. Lalu kita tidak perlu dirubah ya untuk maximum number of user. Nah, sedikit penjelasan mengenai default gateway. Nah, default gateway ini sebenarnya alamat IP dari perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal gitu ya dengan jaringan luar atau internet gitu ya, yang dimana default gateway ini tuh akan dilalui oleh router atau server seperti itu. Nah, untuk perangkat dalam jaringan lokal terutama local area network, yang dimana fungsinya itu untuk mengakses internet tentunya untuk proses pengiriman data yang akan melalui default gateway. Jadi setiap proses pengiriman data ini tuh akan melalui default gateway seperti itu. Nah, untuk DNS server atau domain name server itu merupakan penerjemahan gitu ya, alamat penerjemahan dari nama domain ke alamat IP numerik, baik itu dari alamat IP numerik diterjemahkan ke nama domain. Itu fungsi dari DNS server. Contoh seperti google.com. Google itu merupakan nama domain dan alamat IP numerik dari Google itu adalah 8.8.8.8. Jadi ketika kita ingin mencari alamat IP numerik dari Google itu, cukup kita ketikkan di konfigurasi config prompt pada PC masing-masing. Itu kita cek apakah jaringan ini, internet ini itu terhubung ke Google ataukah tidak gitu. Kita masukkan saja IP ping 8.8.8.8. Jika muncul keterangan reply terhubung, maka sukses gitu ya.
jaringan internetnya itu masuk gitu, seperti itu. Lalu kita di sini ada star IP address. IP address ini merupakan rute alamat jaringan gitu ya, rute alamat ataupun jalur gitu ya, jalur utama jaringan yang menghubungkan ke perangkat server. Lalu juga ada subnet mask. Nah, untuk subnet mask ini fungsinya untuk memisahkan alamat IP menjadi dua bagian, yang dimana untuk mengidentifikasi jaringan, dan yang kedua itu untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Jadi ketika subnet mask ini dijalankan, tentunya alamat IP ini akan menentukan perangkat dalam jaringan ini tuh apakah sama atau berbeda, seperti itu. Lalu ada maximum number of user. Maximum number of user ini merupakan jumlah perangkat klien pengguna PC yang akan terhubung ke perangkat server. Itu tuh ada berapa sih maksimum perangkat yang terhubung ke perangkat server? Karena kita masuk ke 512, itu merupakan angka maksimalnya gitu ya untuk menghubungkan klien ke perangkat server. Setelah itu kita klik save, dimana hasil inputan dari penyetingan yang sudah kita buat barusan akan tersimpan di database perangkat server. Langkah selanjutnya kita masuk ke desktop, masuk ke IP konfigurasi, dan kita masukkan IP konfigurasi pada IP address sebelumnya. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Setelah kita memasukkan IP konfigurasi pada perangkat server, kita keluar, dan selanjutnya kita akan menguji coba apakah setiap perangkat dari PC 1 PC 4 ini akan mendapatkan IP DHCP atau IP otomatis dari perangkat server ataukah tidak, seperti itu. Kita coba. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, kita pilih DHCP. Dan di sini bisa kita lihat ada keterangan DHCP request successful. Di sini menandakan bahwasanya IP address secara otomatis ini berhasil didapatkan dari perangkat server. Kita implementasikan di perangkat yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan konfirmasi ataupun konfigurasi perangkat ini sudah terhubung ke perangkat server, selanjutnya kita akan menguji coba apakah pesan yang dikirimkan dari server ke setiap PC ini terhubung atau tidak. Dan bisa kita lihat ya, di sini ada keterangannya bahwasanya pesan yang dikirimkan dari server ke setiap PC ini tuh sukses terkirim dengan baik. Dan itu merupakan salah satu konfigurasi topologi jaringan bus menggunakan server melalui IP DHCP. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi menggunakan perangkat router gitu ya. Melakukan konfigurasi perangkat menggunakan perangkat router, terutama IP DHCP. Kita hapus dulu. Kita ganti ke router. Selanjutnya kita hubungkan perangkat router ke switch ini menggunakan kabel strike. Nah, setelah ini kita rubah terlebih dahulu seluruh IP ini ke static ya, agar kita bisa mengetahui perubahan atau perbedaannya. Langsung saja kita masuk ke tahap konfigurasi router. Kita masuk ke konfigurasi, kita masuk interface fast ethernet 0/0. Kita masukkan alamat IP pada router. Kita on. Setelah kita on kan, ini baru kita masuk ke CLI. Kita enter saja. Exit. Di sini kita ketik enable atau mohon maaf, kita ketik service DHCP. Setelah kita klik service DHCP,
Selanjutnya kita memasukkan IP DHCP pool. Kita klik enter. IP DHCP pool. Kita kasih nama ini karena kita membuat topologi bus, kita masukkan saja bus 1. Kita masukkan networking ya. Network interface-nya kita masukkan 192.168.10.0. Kenapa saya memasukkan networknya itu 192.168.10.0? Ini merupakan jalur umum gitu ya, yang akan dilintasi oleh jaringan tersebut, seperti itu. Setelah itu kita klik enter. Kita masukkan default router. Default router. Nah, untuk default router ini kita masukkan IP address pada router tersebut. Nah, sedikit penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan service DHCP. Nah, service DHCP ini merupakan administrator jaringan yang akan mengalokasikan alamat IP secara otomatis baik dari router maupun server gitu ya kepada perangkat yang dihubungkan. Jadi ketika kita mengkonfigurasi service DHCP pada perangkat router ini, otomatis perangkat PC ke-1 sampai PC ke-4 akan mendapatkan alamat IP otomatis dari perangkat router. Seperti itu. Terus di sini ada default router. Nah, untuk default router itu merupakan hampir sama kayak server, itu default gateway yang memang fungsinya itu sebagai gerbang utama gitu ya, yang digunakan untuk pengiriman data dari tujuan luar ke tujuan lokal, seperti itu. Dan kita menggunakan alamat IP dari perangkat router. Setelah itu kita ketik DNS server. Karena kita tidak menggunakan DNS server, kita isi saja 0.0.0.0. Klik enter, kita exit. Lalu exit lagi. Nah, setelah ini kita keluar dan kita akan mengecek apakah hasil konfigurasian dari perangkat router itu akan mendapatkan IP otomatis gitu ya dari perangkat PC yang dituju. Oke, bisa kita lihat ya di sini keterangannya DHCP request successful. Bahwasanya perangkat dari PC ke-1 ini tuh mendapatkan alamat IP otomatis dari perangkat router. Saja kita implementasikan juga hal yang sama. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi dan sudah mendapatkan alamat IP dari perangkat router, selanjutnya kita akan mengecek apakah pesan yang disampaikan dari router ke PC ini terhubung atau tidak. Nah, apabila muncul keterangan failed seperti ini, itu kita belum bisa mengidentifikasi atau memberikan kesimpulan bahwasannya konfigurasi dari seluruh perangkat ini salah. Tidak. Tetapi mungkin saja di antara router atau PC ini tuh belum di restart, belum mendapatkan alamat IP secara langsung dari perangkat yang dituju. Maka kita saja klik real time, lalu kita kirim ulang. Dan di sini bisa dilihat ya keterangannya successful gitu. Jadi jangan cepat untuk mendefinisikan bahwasanya konfigurasinya ada yang salah, tidak. Namun mungkin saja di antara perangkat ini harus ada yang di restart ulang terlebih dahulu untuk mendapatkan kevalidasian dari pengiriman pesan tersebut. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP DHCP pada perangkat router, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana penyetingan IP statik secara manual dari topologi jaringan bus menggunakan perangkat server dan perangkat router. Untuk melakukan tahap konfigurasi IP statik, kita menggunakan perangkat server terlebih dahulu. Kita ganti menjadi server.
Dan ini kita rubah seluruh PC 1 sampai PC 4 menjadi static. Nah, setelah dirubah ke static, selanjutnya kita melakukan konfigurasi secara manual gitu ya, mulai dari server. Kita masuk ke server, masuk ke bagian desktop, IP konfigurasi, kita masukkan 192.168.10.1. Netmasknya kita isi, default gateway-nya kita isi saja 10.10.10.1. Lalu kita lanjutkan juga dari PC ke 1 sampai PC seterusnya. Nah, untuk penamaan di IP address secara manual ini, kita tidak boleh menggunakan alamat IP yang sama di perangkat sebelumnya. Jadi kita tambahkan menjadi 2 di biner terakhirnya gitu ya, atau nomor terakhir dari IP tersebut. Kita masukkan default gateway-nya, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan tahap konfigurasi secara manual dari setiap perangkatnya, selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Nah, uji coba pengiriman pesan ini, kita tadi kan pengiriman pesan melalui aplikasi Cisco. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi atau pengecekan IP-nya itu langsung dari PC. Nah, kita klik command prompt dan kita klik atau kita masukkan perintah ping 192.168.10.3. Nah, di sini kita akan mengecek apakah dari PC ke-1 dengan PC kedua ini terhubung ataukah tidak. Nah, bisa kita lihat di sini ada keterangan status reply from alamat IP dari perangkat kedua atau perangkat PC kedua gitu ya, seperti itu. Lalu kita coba cek apakah dari PC ke-1 ini terhubung ke perangkat server. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya perangkat dari PC ke-1 ke perangkat server ini tuh sudah terhubung. Maka dengan adanya keterangan seperti ini, itu kita dapat memberikan informasi atau mengakses informasi dari PC 1 ke PC 2 dan PC seterusnya. Dan diusahakan dari setiap PC 1 dengan PC yang lainnya itu tuh saling terhubung dalam jaringan tersebut, seperti itu. Dan ini merupakan salah satu cara penyetingan IP statik atau IP manual gitu ya pada topologi bus menggunakan perangkat server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyetingan IP statik itu menggunakan perangkat router atau routing statik. Nah, bagaimana sih caranya? Kita langsung mulai saja. Namun kita tidak menggunakan kerangka dari topologi bus. Kita cabangin saja menjadi 2 bagian gitu ya. Kita hapus dulu servernya. Kita juga hapus. Kita hanya membutuhkan 2 switch, tapi kita membutuhkan 4 buah PC komputer gitu ya dalam satu router. Kali ini kita rapihkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan router. Lalu kita hubungkan setiap perangkat ini menggunakan kabel jaringan Ethernet.
Nah, untuk perangkat router ke router itu kita menggunakan kabel cross. Nah, setelah kita membentuk sebuah rangkaian dari routing statis ini, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu di perangkat PC ya, dari PC 1 sampai PC keempat. Kita masuk IP konfigurasi. Ini sudah betul. Ini sudah betul. 2, 3. Dan kita masuk ke perangkat ketiga. Nah, di sini kita ganti saja alamat IP-nya biar ada perbedaan. 20.2. Lalu kita ganti di sini jadi 10.10.2. Dan di sini itu merupakan alamat IP address pada perangkat PC keempat. Kita ganti saja 20.3. 10.2. Nah, bisa kita lihat ya di sini IP address ini adalah alamat IP dari perangkat PC dan default gateway ini adalah alamat IP yang dihubungkan dari router ke router gitu ya. Alamat IP dari router 2. Kalau router ke 1 berarti 10.10.10.1 itu router 1. Default gateway dari router 1. Kalau default gateway dari router 2 maka 10.10.10.2 itu sebagai pembedanya. Kita tandai terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu untuk alamat IP yang ke satu itu menghubungkan antara router dengan switch ya. Ini 192.168.10.1. Nah, alamat IP ini adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat router dengan switch. Titik 2. 10.10.3. 192.168.10.20.2. 168.10.20.3 seperti itu ya. Kita rapikan terlebih dahulu agar lebih enak untuk dilihat. Nah, setelah kita memberikan tanda dari setiap perangkat ini menggunakan alamat IP yang akan dituju, selanjutnya kita akan masuk ke router untuk melakukan konfigurasi menghubungkan antara perangkat router dengan PC yang akan dituju. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI, terus kita ketikkan no. Kita ketik enter, lalu kita ketik enable, lalu kita masukkan konfigurasi terminal. Kita masukkan interface. Nah, untuk interface di sini adalah kita lihat interface mana yang terhubung dengan perangkat switch. Oh, kita lihat di sini ada FA0/0. FA0/0. Klik enter. Lalu kita klik IP address. Kita ketik IP address, kita masukkan IP address yang dihubungkan antara router dengan PC gitu ya. Itu menggunakan IP utama yaitu 192.168.10.1, 255, 255, 255, 255, 255.0. Kita klik enter. Lalu kita shutdown atau no shutdown gitu ya. No shutdown. Klik enter. Nah, di sini bakal muncul keterangan bahwasannya line atau jalur dari protokol interface fast Ethernet 0/0 ini telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi hal yang serupa di router kedua. Kita masukkan di sini interface-nya.
Kita masukkan IP address yang menghubungkan antara router kedua dengan PC pada router utama. Pada IP utama ya, mohon maaf, alamat IP utamanya. Alamat IP utama dari router 2 ke klien itu adalah 192.168.20.1 255.255.255.0. Nah, setelah ini kita no shutdown. Kita ketik no shutdown. Nah, di sini bakal dapat keterangan ya bahwasannya line protokol interface fast Ethernet 0/0 yang terhubung dari router 2 ke PC yang dituju itu telah berhasil. Nah, setelah di sini kita akan mendapatkan hasilnya ya, bahwasanya perangkat PC ini tuh sudah terhubung ke perangkat router. Namun, perangkat PC ke-1 dan PC kedua dari router ke-1 ini belum bisa mengirimkan informasi atau belum bisa menghubungkan ke router 2, perangkat yang ada di router 2, PC 1, PC 2 di router kedua. Mengapa? Karena router ke-1 dan router kedua di sini itu belum dikonfigurasi seperti itu. Jadi PC ke-1 ini hanya bisa mengirimkan informasi ke PC kedua. Begitu pula PC kedua di router kedua hanya bisa mengirimkan pesan ke PC kedua di router kedua. Lalu bagaimana sih caranya biar kita itu bisa menyampaikan informasi dari PC dari router ke-1 ke router kedua? Itu kita melakukan routing statis. Nah, di sini kita konfigurasi routing statis sesungguhnya. Kita masuk ke routing statis di router 1. Ini kita klik enter, kita klik exit, 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 sampai muncul keterangan seperti ini. Kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke tampilan utama router, lalu kita ketik enable. Kita masukkan konfigurasi terminal. Kita masukkan interface. Nah, interface di sini adalah interface dari router 1 ke router 2, itu FA1/0. Kita klik enter, lalu kita masukkan IP address-nya, atau kita masukkan IP address dari perangkat router ke-1 gitu ya. IP address dari perangkat router ke-1 kan kita sudah menentukan ya, 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita ketik enter, kita ketik lagi no shutdown, klik enter. Nah, di sini sudah muncul keterangan bahwasannya interface fast Ethernet 1/0 sudah terhubung. Kita ketik exit, lalu kita keluar dan kita coba hubungkan di perangkat router kedua. Hampir sama caranya. Exit, 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 exit. Nah, kita klik enter, ketik enable, kita ketik configure terminal, lalu kita masukkan IP address pada router kedua. Klik enter. Oh iya, mohon maaf, saya lupa. Ini kita masukin dulu interface-nya ya. Makanya kenapa kita mendapatkan peringatan invalid input detected, kita masukkan interface dari router kedua. Enter, kita masukkan IP address-nya. Klik enter. Nah, di sini complete ya. Setelah yang complete, kita ketik no shutdown. Kita exit, exit, dan selesai. Di sini sudah terhubung ya. Oke, jika muncul keterangan seperti ini, coba kita cek lagi. Enable, exit, enter, enable, configure terminal, interface FA1/0, IP address 10.10.2, lalu kita ketik no
shutdown. Nah, di sini bakal muncul keterangan ya, bahwasanya kalau misalnya tadi itu gagal ya. Kalau misalnya tidak ada keterangan seperti ini, itu menandakan bahwasanya konfigurasi ini gagal, belum selesai. Tapi jika kita mendapatkan keterangan bahwasanya line protokol interface fast ethernet 1/0 seperti ini, itu menandakan bahwasanya router kedua sudah dapat terhubung ke router ke-1. Nah, bisa kita saksikan ya di sini. Maka ketika kita ingin mengirimkan pesan dari PC ke-1 dari router PC1 ke router PC1, maka bisa terhubung dengan baik seperti itu. Kita mengirimkan pesan nih dari PC ke-1 nih, PC1 dari router 1, kita hubungkan ke PC2 dari router kedua, maka dapat saling terhubung karena konfigurasi dari router ke-1 dan router kedua ini sudah berhasil seperti itu, dan bisa melakukan transfer data ataupun mengirimkan file gitu ya dengan lancar dan aman seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang konfigurasi topologi jaringan bus menggunakan IP DHCP dan IP statis pada router dan server. Terima kasih, see you next time.